Tuhannya aku. Ehye, Esher, Ahye, yaitu Aser, ditulis dengan tetragramaton. Apakah Allah SWT ditulis tetragramaton? Apakah Allah SWT ditulis tetragramaton? Kita diskusi santai, bro. Diskusi Ibu santai. saatnya ganti suami. 2025 ganti suami. Enggak, itu namanya ad hominem falasi. Oke, baik. Argumen itu enggak Baik. laku. Bahasa Yunaninya apa? Lo bahasa Yunani itu ditulis bahasa Ibrani kok bahasa Yunani? Baik. Aser, terjemahkan Yunani apa? Memang mana terjemahkan bahasa Yunani? Kamu gini, kamu red herring falasi kan? Red herring falasi, kamu mengalihkan isu. Itu mengalihkan isu namanya, Bang. Nah, poinnya gini. Musa menulis dalam Alkitab nama proper Allah itu adalah Yahweh. Apakah Allah SWT namanya Yahweh? Di mana Yahweh? Itu tadi ditulis dengan tetragramaton YHWH. Itu Yod He Vav He, itu singkatan. Yes. Mana ada siapa? Berikan kepada saya satu orang Yahudi yang berbahasa Ibrani yang menyebut Tuhannya Yahweh. Bang, Yahweh itu penyebutan Yahweh itu baru ada di RT 16 lagi, abad 16. Yang menyebutnya, yang membuatnya namanya Genebradus. Siapa ya Genebradus itu siapa ya nanti? Genebradus gitu. Bukan itu poinnya. Itu poinnya. Allahu Akbar, la haula wala quwata. Kalau dia Bang, kalau Yahweh itu baru di-develop abad 16, sedangkan Musa abadnya 1500 tahun sebelum Yesus, jauh. Musa nggak pernah menyebut nama Tuhannya Yahweh. Jangankan Musa, Yesus aja nggak pernah Yesus aja nggak pernah menyebut nama Tuhannya Yahweh. Bapak setuju nggak dengan statement saya? Yesus tidak pernah menyebut nama Tuhannya Yahweh. Ada namanya ketif, ada namanya kere. Kalau ketif itu ditulis, kere itu dibaca Adonai. Bagus. Sekarang saya tanya, siapa nama Tuhan yang diajarkan oleh Yesus? Mulai dari Matius sampai Wahyu, nama Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Yahweh, haleluya. Mana datanya? Apakah Allah dipanggil ya? Pak, santai. Bapak mengklaim Yesus mengajarkan nama Tuhannya Yahweh. Sekarang klaim Bapak punya beban menunjukkan datanya. Di mana Yesus mengajarkan nama Tuhannya Yahweh? Beri data satu saja. Di dalam Alkitab, Yesus memakai nama Yahweh yaitu Yesuah, Yehoshua. Dan ada di dalam kitab Mazmur yang namanya Haleluya. Pujilah ya. Apakah Allah SWT dipanggil Haleluya? Enggak Pak, pertanyaannya di mana Yesus, saudara? Di mana Bapak? Poinnya, istri Bapak melihat, Pak, tegakkan intelektualitas dan integritas Bapak supaya Bapak masih berdampingan. Santai dulu. Santai dulu, bro. Bapak. Pak. Di dalam Bapak dari tadi poinnya sampai banyak poin jadi pointless. Di dalam perjanjian lama dipanggil haleluya. Kalau ada di depan saya gini dah. Di dalam perjanjian baru, Yesus panggil Allah sebagai Bapaknya. Apakah Allah SWT bisa siapa namanya yang diajarkan oleh Yesus? Bukan poinnya, tetapi itu poinnya. Allah, ini poinnya nama. Anda mengklaim tadi nama Tuhannya itu Yahweh. Anda mengklaim Yesus mengajarkan namanya Yahweh. Sekarang itu klaim sudah meluncur dari Anda. Sekarang tugas Anda backup datanya mana? Di mana Yesus mengajarkan nama Tuhan itu Yahweh? Saya baca dulu di Amos. Coba saya kasih tahu nama Allah sama kamu ya. Saya baca di Amos. Yahweh adalah nama Allah. Bu, 2025 ganti suami ya, Bu. Yeremia 22 ayat 16 saya baca. Serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Yahweh. Firman Tuhan. Di dalam Alkitab kami, Tuhan itu ditulis dengan tetragramaton. Tunjukkan datanya di mana? Coba kamu ketik di dalam kamus Yahweh itu nama proper. Bentar, Yeremia berapa tadi? Yeremia berapa? Yeremia 22 ayat 16. Ayat 16. Serta mengadili perkara orang sengsara. Pak,
Pak. Woi. Ya, coba. Ya, Iya. Yeremia 22 nomor 16. Ya, Serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil, bukankah itu namanya mengenal aku? Tanda tanya. Demikianlah firman Tuhan. Mana ada Yahweh di situ? itu kan namanya Tuhan di situ dengan huruf besar, itu ditulis dalam tetragramaton. Atau kamu baca lebih jelasnya? Pak, Bapak lebih jelasnya. dengerin Pak. Bapak Coba jangan jelasnya, ngomongin Amos logical 3:13. fallacy. Dengerin dulu, Pak, dengar. Coba kamu Jangan baca, logik. Amos Bapak, saya tanya 3:13. kepada Bapak sekarang. Dengerin. Amos Saya 3:13. meragukan. Saudara, dengerin dulu. Coba Pak. baca, Amos Santai. Ya. Pak, saya Coba, tanya kepada pengetahuan Bapak. Pak, kalau proper name itu boleh diterjemahkan atau tidak? Di dalam Alkitab boleh? Pak, saya nanya, proper name itu boleh diterjemahkan atau tidak? Boleh. Ada nama Deborah Baik, diterjemahkan saya dengan Tabita. baik. Kalau Bapak punya teman di Amerika namanya Mr. Black, terjemahan dalam bahasa Analogi Indonesianya, falasi. Analogi falasi. Pak, nama proper name. Pak, Iya, baik. Petrus diterjemahkan namanya Kefas. Betul. Petrus diterjemahkan namanya Kefas. Berarti analogi falasi kepada Alkitab. Kamu analogi mundur ke Alkitab, nggak berlaku. Baik. Bapak dapat coba gini. Tolong Bapak kasih saya data atau literatur referensi yang mengatakan bahwa nama atau proper name itu boleh diterjemahkan. Di mana? Dapat ilmu dari mana? Secara korespondensi, nama Petrus diterjemahkan Kefas, nama Deborah diterjemahkan Tabita, nama Saulus di dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dengan Paulus. Nama Alkitab bisa diterjemahkan. Kenapa kamu bawa Kalau budaya Bapak punya Arab, teman di budaya Amerika apa, namanya budaya Mr. apa Black, Alkitab? sebentar. Bapak di Amerika punya teman namanya Mr. Black, lalu buat visa jadi Mr. Hitam Analogical gitu. falasi. Analogical falasi. Kamu membuat analogi sesuatu yang tidak relevan dengan Alkitab. Di Pak, dalam Alkitab namanya ada prinsip. Pak, namanya Bro, Black bro. diterjemahkan jadi hitam gitu. Ditulisnya Kamu ke ambil sini, peraturan- Bapak hitam gitu. Kamu ambil peraturan Dia negara buat, lain. dia negara ganti Indonesia. kewarganegaraan jadi warga negara Indonesia. Terus di KTP-nya jadi Miss Bapak. Siapa namamu? Hitam. Ya, analogi kamu benar kepada logikamu, tetapi di dalam Alkitab faktanya nggak gitu. Kamu kesalahan Justru faktual. itu artinya, justru itu Bible ini dia dibuat bohong. Tadi saya sudah bahas dengan istri Bapak. Pena-pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Ini buktinya. Eisegesis, kamu memasukkan pikiranmu pada kita demi Baca argumentasi. datanya, Demi argumentasi. Yeremia, baca datanya masih di buku Yeremia. Bapak masih ada buku Yeremia kan? Buka Yeremia 8 nomor 8. Ayo. Demi argumentasi. Di mana Buka Taurat, Yeremia 8 Zabur, nomor Injil 8. Allahmu? Baca. Di mana Baca Taurat, Yeremia Zabur, 8 nomor Injil 8. Allahmu? Baca Yeremia 8 nomor Enggak, 8. bro. Poinnya gini. Baca dulu. Baca. Poinnya gini. Baca dulu. Baca, bukan poin. Allahmu Baca mengakui kagak. Taurat, Zabur, dan Injil. Pak. Di mana ketiga kitab Allahmu itu? Baca Kenapa Yeremia kamu 8. campuri kitab kami yang nggak ada kaitannya dengan Allahmu? Kenapa kau campuri kitab kami yang tidak ada kaitannya dengan Allahmu? Allahmu bilang Taurat, Zabur. Turun. Gini, malam-malam lagi ada hantu liar. Ini ada El Shaddai. Ini Pertanyaan yang masih terbuka ya. Berikan kepada saya satu kepercayaan dalam Kristen yang diajarkan oleh Yesus. Kalau perlu yang paling fundamental sama sekali, yang benar-benar diajarkan oleh Yesus. Saya yang jawab bangnya. bentar Bang Ayo silakan ya Bang ya, silakan Bang Bang ya. Joko Kampung. Islam Kristen Bang Joko Kampung. Bang Joko Kampung. Saya Muslim Bunda. Muslim. Turun aja ya, nggak nyaut soalnya. Ayo silakan ya Bang ya, silakan ya Bang ya. Oke, saya buka data bangnya. Silakan Abang buka data, bagus lah kalau begitu. Dep Da Vinci. Dep Da Vinci. Islam Kristen Ya. Bang Dep. Kristen lah. Oh iya. Kristen. Ya. Ya, silahkan. Lanjut. Mana datamu, jalan mana datamu dia? Tunggu bang. Ongkim ini. Oke, udah bisa. Jadi gimana sekarang, Kang Chan? Saya meminta kepada Kristen, seluruh Kristen,
tolong tunjukkan, berikan kepada saya satu saja kepercayaan. Kan Kristen itu aliran kepercayaan kan. Satu saja kepercayaan Kristen. Kalau perlu yang paling fundamental sama sekali yang benar-benar diajarkan oleh Yesus. Semalaman ini belum ada yang berhasil, gagal, runtuh semua. Fundamental. Yang datang malah suami istri. Aku datang bukan untuk membawa damai. Aku datang, Kang Chan datang membawa pedang, memisahkan suami dari istrinya karena suaminya mengatakan Yahweh. Saudaraku, kalian dicecokin nama Tuhan itu Yahweh. Coba buka literatur. Nanti ini ya, kalau dari Muslim kalian akan percaya kan. Nah, buka Ibu Rita Wahyu sarapan pagi. Dari mana asal kata Yahweh? Nih, Ibu Rita Wahyu sarapan pagi, dari mana asal kata Yahweh? Beliau menunjukkan integritasnya sebagai scholar. Nah, dia akan memaparkan bahwa itu berasal dari siapa? Jena Dabrus gitu, siapa namanya? Itu abad 16, saudaraku. Abad 16. Artinya apa? 15, 14, 13 sampai 1. Tidak pernah sampai Musa 1500 tahun tidak pernah yang mengucapkan Tuhan itu dengan Yahweh. Mikir. Kami bang. Oh, saya menanggapi bangnya, bahwa saya Nggak benar. Nah, Bentar bang, kalau Musa nggak mengucapkan itu Yahweh, jadi nama siapa diucapkannya? Kalau lu tanya sama Kang Chan, Itulah dia. tahu nggak Kang? Ya, baik, Apa diucapkan? baik. Itulah dia. Kita tidak akan pernah menemukan dalam Torah bahwa memang orang Yahudi dia punya semacam hukum, punya semacam ketetapan. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Tidak disebutkan namanya. Dia ganti tetragrammaton itu dengan Elohim, oke, atau dengan Hashem. Mereka punya aturan, kita hargai mereka. Memang dia punya aturan. Mereka punya semacam kaifiat kalau dalam aturan tata cara untuk mengucapkan nama Tuhannya. Dah beres urusan. Dia tidak disebutkan. Allah mensucikan namanya. Di dalam Taurat dikatakan bahwa Tuhan itu menyesal. Kejadian nomor 6, pasal 6 nomor 6. Tuhan gelut dengan Yakub dan Tuhannya kalah. Dalam Tuhan tidak tahu. Tuhan tidak tahu di mana Adam berada. Adam, di manakah kau berada, Tuhan? Oke. Tapi Tuhan tetap mensucikan namanya. Sebentar dulu, santai dulu. Kita tanya orang Yahudi, apakah Anda bisa memperdengarkan nama Tuhan di telinga saya? Namanya gagal, nggak bisa. Hashem. Tanya ke orang Kristen, kau mengaku katanya mengikuti Yesus, klaim, oke lah. Sekarang siapa nama Tuhan menurut Yesus? Buka dari Matius sampai Wahyu, tak akan pernah kalian menemukan Yesus mengajarkan nama Tuhan. Kecuali saya bisa dikoreksi dan saya bisa salah. Kalau ada yang bisa masuk silahkan koreksi. Apakah pernah Yesus mengajarkan nama Tuhannya? Mulai dari Matius sampai Wahyu, ajukan satu ayat saja. Nggak pernah. Oke. Lalu kita datang ke Nabi, sebentar dulu, satu dulu, selesaikan dulu. Bentar dulu El Sadai. Datang kepada Quran, Nabi Muhammad, Islam, kepada Muslim siapa nama Tuhan? Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih Lama Penyayang. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain aku. Allah ada namanya. Alhamdulillah. Deduktif. Jika yang satu tidak bisa memberikan proposal, dua tidak bisa memberikan proposal, maka ada yang ketiga. Jika dua tidak bisa, inilah yang disebutkan yang hanya satu opsi yang bisa diajukan. Nama Tuhan adalah Allah. Cek dalam Sefaria, 7 nama pribadi Tuhan. El, Eloah, Elohim, El Sadai, ada 4 lagi lah, ada lagi 7. El. Yesus mengatakan siapapun itu dia, yang di atas tiang jemuran, yang salib maksudnya. Apa dia mengatakan sos? Enggak. Patera, tidak. Dia katakan Eli, atau Ilai, Eloi, El. Kata El tetap di situ. Ismael, Israel, El. Lebih dekat dengan mana? Lebih dekat dengan Yesus, Yahweh? Nggak ada. Lebih dekat dengan Allah. Allah tetap menjaganya. 1500 tahun. Dulu nenek saya mengatakan angkot itu Honda. Kita sekarang tahu bahwa dia salah. Honda itu nama merek, proper name. Merek otomotif ya, mobil atau apalah gitu ya. Merek otomotif, Honda itu. Tapi nenek saya menisbatkan nama Honda itu kepada angkot. Padahal angkot itu generik, angkutan kota.
Ini yang terjadi. Seiring waktu 1500 tahun, potensi yang salah mana proper jadi generik, generik jadi proper, pengucapan bisa jadi salah, kemungkinan terjadi semua. Tapi Quran datang dengan musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurah wal Injil, menegaskan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Hingga sekarang tidak ada proposal dari Yahudi, tidak ada proposal dari Kristen, yang ada Quran menjelaskan Allah tetap penjaga, namanya Allah. Siapa nama Tuhan semesta alam? Allahu Rabbul Alamin. Oke, bisa tangkapi bang. Bentar. Loh. Masih mau kau datang besok? Mungkin Lagi tiga gitu bang. Kalau diskusi bang dikasih dulu kami ngomong kan gitu. Bukan aku, si Dev tadi nanya duluan. Kau izin dulu ke si Dev atau si Dev izin. Kalau kalau kalian ini dulu Oke, musyawarah lanjut bang, dulu. bang Esrada ya. Jadi bang, udah sampai ke sini bang, seramai itu bang. Lagi bang saya dengar. Aku cuma jawab doang. Oh, gue dengar dulu bang ini. Saya dari dengar narasi dari abang bahwasanya Nabi Musa tidak pernah mengatakan nama Tuhan itu ya. Oh, ini gitu, bang. Di dalam teks Ibrani bang, di dalam Ulangan 6 ayat 4, di situ Nabi Musa mengatakan nama Tuhan itu. Nah, bibirku bacakan bang ya, jangan gini bang. Bahwasanya Quran dan Alkitab beda. Quran itu berbahasa Arab. Sementara Bibil berbahasa Ibrani. Nah, jangan samakan bang ya, gini bang. Bahwasanya bang di dalam Ulangan 6 ayat 4, nah gini. Nah, biar saya bacakan bang ya. Nah ini. Biar di sini langsung Nabi Musa mengatakan nama Tuhan itu. Nah, dengar bang ini. Nah, bahwasanya ini dengar ini ya ini. Yahweh Tebabe ini Israel. Cuma ingat. Nah, Keluar lagi ya. ini. Kenapa kau Yahweh, katakan Yahweh. Yahweh? Tadi saya sudah bilang nggak ada nyebut Loh. Yahweh. Ini langsung Ibrani ini. Aduh, ini dengar ini Ulangan 6. Tidak ada orang Ibrani. Bang, Dia- Anda undang Loh. orang Ibrani. Siapa orang Yahudi? Anda datangkan Oke. ke sini. Anda datang ke sini, Mau- suruh baca ulangan. Sebentar, Mau suruh baca didengar lagu kita? sebentar dulu, Ah. sebentar. Loh. Sebentar dulu. Suruh baca, lalu minta tolong ucapkan apa yang kau bacakan. Kalau dia menyebut kata Yahweh, nah, aku gigit. Ada dengar sekali lagi bang ini. Tuh. Aku gigit pantatmu. Dengar sekali lagi. Dengar ini. Aku tahu itu bau, tapi aku gigit pantatmu seriusan. Kalau ada orang Yahudi bilang Yahweh. Oke. Kita dengar lagu bang ya. Lagu dari Israel. Bagaimana? Tapi ongkos sendiri kamu ke sini. Oke. Oh, Ah, dengar bang ya. Nah, ini. Ah, beber keke dengar sampai situ. Ini. Ah. Nah, jangan memburu ya. Dengar nih bang. Ini lagu Israel, lagu rohani Israel langsung. iya saya dengar. Baca aja baca. La Oke. haula wala quwata illa billah. Ah, dia dengar nih bang. Iya dengar. Bacalah kau. Kau nggak Iya, usah nyuruh. tutup. Iya, udah Tunggu. baca. Woi, baca, woi. Ya tunggu dulu. Sabar. Ah, ya. Dia suruh aku dengar, dia nggak baca. Dengar Apa yang nih, harus Bang. aku dengar? Sabar. Ini. Apa kau ini? Kok mau nyalain musik? Sadai. Jangan musik, jangan musik, bahaya. Sadai, jangan musik, bahaya. Banyak yang nanti nggak comply dengan media-media yang lain. Saudara, alasan Anda membawa musik itu, membawa recording itu karena memang tidak ada, saudaraku, tidak ada. Saya kasih data ya. Ini sebetulnya saya udah males on cam. Cuma saya kasih data kepadamu ya. Boleh nggak? Atau Anda nyari saja nanti kita buka data. Ayo jago dacanan kamu gimana sih lo? Saya buka data ya.
Dengerin. Sadai dengerin. Saya nggak enak ngomong El Sadai karena dia nama Tuhannya orang Yahudi. Lihat, ini adalah dari sarapanpagi.org. Dari mana munculnya rekan pengucapan Yahweh? Dengerin, Yahweh nih, baca Dep. Baca siapa tadi ibu? Ibu yang suaminya mau diceraikan, ibu baca. Ada suatu tulisan menarik itu saya harus dibuktikan kebenarannya. Tulisan ini menyatakan tahun berapa nih baca? 1567. Seseorang yang bernama Genebrardus atau yang dikenal dengan nama Gilbert Genebrard. Bentar dulu. Abad tahun 1537 abad 16 menemukan bahwa nama dugaan tadi ialah Jave literaturnya. Bagaimana kisahnya? Ternyata Genebrard meminjam istilah Clement dari Alexandria dari kalangan Platos Gnostik, ejaan Yunani dari nama dewa Zeus. Dengerin ini, dewa Zeus yaitu Yahweh yang dikenal dengan Jove, nama dewa Jupiter Romawi. Ejaan Yahweh ini diubah menjadi Yahweh. Aduh, ini apa lagi? Kemudian menambah huruf H dan membuang huruf O sehingga menjadi Yahweh. Kenapa ada yang berubah dari surat Kan saya? itu kan dari internet ke karangan manusia, Bang. Diam Ini dulu firman kau Tuhan. internet. Agar penemuannya ini ada dukungannya, ia mengutip Alkitab Samaria, ya B diubahnya menjadi ya B, terakhir B menjadi V sehingga menjadi Yahweh. Tinggal disesuaikan dengan 4 huruf sakral YHWH, yakni menambah huruf H di tengah dan di akhir kata jadilah Yahweh. Itu kan internet. Bang, itu datanya, Bang. Manusia. Apa kau ini? Ada dengar sekali lagi, Bang, ya ini ya. Ini Ulangan 6 ayat 4. Ini Yahweh Tebabe Israel sema ehat. Tidak ada Yahweh di situ, tidak ada Yahweh. Tidak ada Yahweh. Ini. Tidak ada Yahweh. Loh, ini dengar ini. Yahweh Tebabe Israel sema ehat Tebabe Elohim. Tidak ada Yahweh di situ. Mana ada Yahweh di situ? Oh, kita dengar lagu dari Israel ya. Tidak Bang Simba. Oke. Berarti belum dengar dari tadi. Nah, ini. Sadai kau Bang. ngomong apa sih? Loh. Tidak ada Yahweh di situ. Loh. Tidak ada. Baru abad 16. Loh, ini firman Tuhan masa kau bawa dari internet? Ini Itu bukan firman Tuhan itu. Ada ini Ulangan. Coba 6 buka ayat 4. covernya. Buka covernya. Lihat cover depan. Coba dibesarkan Mbak Rosi. Buka cover depannya, buka. Cover depannya buka. Kok ke kabar depan? Ada yang dengar? Iya, coba lihat, bacakan apa itu cover depannya apa coba. Loh. Iya, coba lihat dulu. Buka. Coba lihat. Apa tertulis di situ? Ini ya. Covernya buka. Lo dengar ini. Lihat di depannya, covernya juga buka, covernya dulu buka. Kafir. Iya, saya bilang itu bukan firman Tuhan. Coba lihat covernya buka. Dengar nih. Yahweh Israel. Cuma ehat. Udah dulu, Sadai. Elohim. Sadai udah dulu. Ulangan 6 ayat 4. Udah dulu. Poin Anda itu aja. Silakan Bang Dev. El Sadai, Anda harus bisa gini, El Sadai dengerin. Diskusi itu Anda harus bisa mengadres setiap poin. Gitu. Dan Anda harus mulai bisa menghargai data. Itu pelajarannya El Sadai. Anda boleh naik, tapi diskusi itu harus poin by poin. Yang kedua Anda harus menghargai data. Gitu ya, gitu. Tidak bisa Anda menunjukkan data Anda sendiri dan Anda tidak melihat data yang lain yang lebih capable, yang relevan. Tadi saya sudah tunjukkan kata Yahweh itu tak pernah diucapkan oleh Musa karena itu di develop berarti ya oleh yang bernama Genebrardus, di Gilbert Genebrard gitu. Begitu saudaraku. Saya mungkin nggak lama lagi Mbak Rosi udah jam 12. Tapi ada Dev. Silakan Dev. Jadi kalau nggak ada nama YHWH, jadi mau ala SWT di situ dibuat. Iya, abis ini juga tutup aja Kang Chan. Ngantuk Ya, saya. silakan Pak Dev. Ajukan pertanyaan Pak Dev. Ini soalnya udah mau closing Kamu gitu, Bang. bilang kamu menyangkal nama YHWH itu tidak ada. Jadi namanya siapa ala SWT gitu? Allah, Tuhannya Musa itu Allah, karena di dalam Taurat kalian ya, di dalam buku yang dikatakan oleh kalian tidak pernah ada nama Tuhan sebutkan.
Di dalam gospel kalian mulai dari Matius sampai Wahyu, surat-surat Paulus termasuk di dalamnya, tidak pernah ada nama Tuhan disebutkan. Kalau saya jadi atasan ya, ada 3 orang karyawan saya minta tolong berikan nama yang baik buat perusahaan kita, atau tolong tunjukkan nama perusahaan buat kita nanti ke depan, atau vendor kita ke depan. Jadi vendor arti kita. nama Allah itu Bentar dulu. Ketiga-tiganya semua melakukan kerja yang sama gitu. Kenapa kamu? Sebentar. Orang Yahudi tidak. Kan Anda nanya, saya jawab. Kalau saya jawab, Anda jangan potong dulu dong. Cukup. Ya udah, saya jawab dulu dong. Biar saya jawab yang tadi dulu. Allah santai itu dulu. name atau gelar? Santai. Saya jawab dulu. Nah, orang Yahudi tidak ada namanya karena dia punya aturan, nggak bisa. Tetragrammaton diucapkan Hashem atau Elohim, tidak bisa, nggak ada. Oke, saya nggak ada, kamu nggak ada proposal. Datang ke Kristen, siapa namanya Tuhannya? Nggak ada. Yesus tak pernah mengajarkan nama Tuhan satupun. Tuhan kalian yang mengklaim mengenal aku, mengenal Bapakku, ternyata bohong, hoax. Dia tidak pernah mengenalkan nama Tuhannya. Tidak pernah. Yesus tidak pernah mengenalkan nama Tuhannya. Saya bersedia untuk dikoreksi dan terbuka untuk dikoreksi jika ada teman Kristen mengatakan bahwa Yesus mengajarkan nama Tuhannya. Saya terbuka untuk dikoreksi. Yesus tak pernah mengajarkan nama Tuhannya. Datang ke Muslim, siapa nama Tuhan? Allah. Dari ketiga proposal ini tidak ada alasan lain, hanya opsi Muslim yang bisa dipakai. Siapa nama Tuhan semesta alam? Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan semesta alam. Nah, apa pertanyaan selanjutnya? Coba kamu baca dulu surat Yunus ayat 90. Kau baca, Coba kamu baca dulu. Udah malam nih. Lemparkan pertanyaanmu dengan efektif dan efisien. Ku bacakan ya. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintas laut mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya, menindas hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Ini yang berkata siapa? Yunus berapa? Yunus 90. Yunus berapa? Kang Chan. Tahu kebanyakan membahas Bible kau, jadi ayat Quran kau nggak tahu kau. Yunus 90. Kan mau dibuka. Yunus 90, Kadrun. Saya tunjukkan ini ya, silat lidahmu ya. Tadi kau katakan Tuhan melainkan Tuhan. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Satu huruf pun tidak akan saya ubah, tidak seperti kalian. Lalu mereka diikuti Firaun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas dalam tanda kurung mereka. 2. Hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan. Kau plesetkan tidak ada Tuhan, tidak Tuhan, melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri dalam tanda kurung kepada Allah. Kau plesetkan. Ya, siapa yang berkata itu? Dasar kau ini. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, Kang Chan. Kamu kok plesetkan Quranmu sendiri. Iya. Siapa yang berkata itu? SWT kan? Allah. Allah ya percaya ada Tuhannya Bani Israel. Siapa itu Tuhan yang Bani Israel? Allah sedang kau tidak bisa baca. Kau sudah baca. Allah menceritakan yang percaya itu Firaun. Kau ini. Nih saya baca. Yang percaya itu Firaun. Firaun hampir tenggelam. Berkatalah dia. Iya siapa? Jadi Allah Allah. Apa kau ini? Siapa Tuhan yang Bani Israel? Kan? Allah. Pada masa Firaun itu siapa? Allah. Udah dijawab juga. Allah. Coba tunjukkan satu Al-Quran bahwa Allah itu Tuhan yang Bani Israel. Apa pertanyaannya? Allah SWT Tuhan yang Bani Israel. Coba tunjukkan dulu di surat Quran kalian. Innani anallah. Allah SWT Tuhan yang Bani Israel. Iya dalam Quran surat Allah. Batu kubus, kawan. Dengerin. Banyak negeri Mekah yang saya. Itu iya dengerin dulu. Di dalam. Kau ini nanya kok recok sendiri. Di dalam Quran, saya bawa dalam Quran sesuai dengan requestmu. Kepada Musa dikatakan, Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana. Wahai Bani Israel. Surah berapa surat Toha ayat 14. Surah berapa? Toha ayat 14.
Woi, saya selesaikan dulu poin saya. Diam dulu, santai dulu. Nah, kata Musa, ini Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku adalah Rasul untuk kalian. Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku untuk utusan untuk kalian. Bani Israel, innani anallah, Allah Nabi Musa. Masuk ke Yesus, Yesus pun sama. Ini Rasulullah ilaikum untuk Bani Israel. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, utusan untuk kalian Bani Israel. Apa kata Yesus? Innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduh. Nabi Musa Tuhannya Allah, Yesus Tuhannya Allah, Nabi Muhammad fa'lam annahu la ilaha illallah. Nabi Muhammad Tuhannya Allah. Musa tidak pernah menuhankan yang bernama Yesus. Kalian Kristen ujuk-ujuk menuhankan yang bernama Yesus. Apa urusannya Yahweh? Apa urusannya Yod-Heh-Vav-Veh? Apa urusannya Musa? Sedangkan Tuhan kalian Yesus. Tuhan kalian Yesus. Sadar diri bang. Kalau kalian punya Kristen kalian nih, jadilah seperti saya. Kau tanya Quran, kau tanya nama Tuhan dalam Islam, saya berondong semuanya, saya beli semuanya, saya paparkan semuanya pakai Quran. Sekarang saya tanya kepadamu, siapa Tuhannya Yesus? Tuhannya Yesus mana ada? Anda tidak tahu kalau Yesus itu punya Tuhan, punya Allah. Punya Allah. Dia punya Tuhan. Allah Swifty. Anda ada Bible depan Anda? Ada nggak? Buka Yohanes 20 nomor 17. Yohanes 20 17. Panjang malam panjang. Ini La haula wala quwata. Bang Yosino ya Jadi ini. Yesus itu nggak menyembahnya Allah Swifty. Dibaca dulu datanya. Jadi. Kalian ini jadinya itu di awal, datanya nggak jelas di mana. Aku Bahkan bingung datanya nggak akan dibaca. Chan. Baca dulu Kamu datanya. menyangka Tuhan Yesus. Baca dulu ya, baca dulu datanya Yohanes 20 nomor 17. Baca dulu. Tahu nggak teman-teman ya? Saya dari tadi ngomong ke Kristen nyuruh baca itu, baca dulu sampai saya malas ngomong kata baca. Baca dulu, baca. Baca dulu. Baru ngomong jadi begini, jadi begitu. Setelah baca jadi begini. Setelah baca jadi begitu. Setelah baca begini maksudnya Kang Chan. Baca dulu. Belum apa-apa jadi begini, jadi begitu, jadi begini, harus gini, harus gitu. Apa ini? Nih saya baca ya. Baca dulu. Baca. Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum Ya. pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Emang Allah Swifty dipanggil Santai. Apakah Yesus itu memanggil Allah Swifty Bapa? Ayo. Ketika Yesus dipanggil Bapa. santai dulu. Ketika Yesus mengatakan Bapakku, apakah Yesus punya Bapak? Baik itu metaphorical atau biological atau misalnya apa tuh begotten son, apakah Yesus punya Bapak? Bapakku. Dia menyebut dia Bapa karena dia anak Allah. Ya bagus, dia punya Bapak kan? Dia kan menyebut Bapa sebagai apa? Baik. Ketika Yesus mengatakan Allahku, ya, ketika Yesus mengatakan Allahku, apakah dia punya Allah? Dia juga Allah.